Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para jamaah Masjid Khadijah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Rabbul Alamin yang melimpahkan kepada kita curahan nikmat, karunia dan taufiknya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali berkumpul di tempat yang mubarak ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna, karangan Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Baik, jamaah sekalian, terakhir masih pembahasan kita seputar nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy belum tuntas. Ya, mungkin malam ini kita akan rambungkan pembahasannya. Al-Hayy, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu. Ya, sudah dibawakan oleh beliau beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan sifat malu dan keutamaan sifat haya, sifat malu. Di antaranya pemalu itu al-haya syu'batun min syu'abil iman, salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Itu di antaranya. Kemudian juga al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak mendatangkan, tidak menghasilkan dan memberi akibat kecuali kebaikan. Kemudian juga kita pelajari hadis bahwa Nabi SAW orangnya sangat pemalu, melebihi pemalunya seorang wanita perawan atau gadis perawan dalam pingitannya, yang dipingit, yang akan segera menikah. Ya, Nabi SAW memiliki sifat pemalu. Nah, dan juga pernah kita sampaikan bahwa di antara sahabat beliau yang juga sangat terkenal pemalunya adalah Utsman bin Affan Dzun Nurain radhiyallahu an. Baik, setelah hadis-hadis ini dan satu lagi ada hadis bahwasanya perkara seputar sifat malu ini adalah nasihat atau wasiat para nabi-nabi terdahulu. Di antara wasiat dari kenabian yang pertama yang masih tersisa dan didapati dijumpai oleh zamannya Nabi SAW, beliau sampaikan kepada para sahabat dan tentu saja kepada kita semua adalah seputar sifat malu. Nah, setelah dibawakan dalil-dalil tersebut, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala berkata,
huwa a'zamul haya'i wa aujabuhu al-haya'u minallahi subhanahu wa ta'ala. Rasa atau sifat malu yang terbesar dan yang paling wajib adalah malu kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya beberapa yang disebutkan dalam hadis-hadis terdahulu itu sifat malu secara umum. Malu kita kepada manusia. Ya. Kita malu kepada orang tua kita, kita malu kepada tetangga, malu kepada teman, ya. Suami malu kepada istrinya, istri malu kepada suaminya. Itulah yang dibahas di hadis-hadis terdahulu. Akan tetapi kata beliau, sifat malu yang paling agung dan paling wajib adalah al-haya'u minallahi azza wa jalla. Sifat malu dari Allah Azza wa Jalla. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-haya'u minallah. Sifat malu kepada Allah Azza wa Jalla. Fa fit Tirmidzi wa ghairihi, diriwayatkan suatu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya As-Sunan, Sunan Tirmidzi, dan yang lainnya. Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istahyu minallahi haqqal haya'i. Istahyu minallah haqqal haya'i. Malulah kalian dari Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Hadirkanlah, munculkanlah sifat malu pada diri kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya sifat malu. Qala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, qulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah, sesungguhnya kami selama ini malu. Hanya para sahabat merasa dirinya sudah memiliki sifat malu kepada Allah Azza wa Jalla, atau malu secara umum. Sesungguhnya kami malu, artinya kami sudah memiliki sifat malu. Ya. Hanya mereka heran dan mereka belum paham ketika Nabi menyuruh mereka memiliki sifat malu. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Nah, sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami selama ini sudah malu, sudah memiliki sifat malu. Artinya mungkin dari hadis-hadis yang sebelumnya mereka dengarkan dari Nabi SAW menjelaskan keutamaan sifat malu, sehingga mereka sudah merasa malu, mereka sudah merasa memiliki sifat ini. Alhamdulillah, ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah. Qala, namun Nabi SAW berkata, laisa dzak, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Artinya bukan rasa malu yang biasa yang sudah ada pada kalian, malu kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada teman, kepada tetangga, bukan itu. Itu pembahasannya lain, yaitu juga dituntut di dalam agama. Tapi ini malu dengan sebenar-benarnya malu. Qala laisa dzak, bukan itu yang dimaksud. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya
Akan tetapi rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa malu adalah an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepala dan isinya, apa yang ada di dalamnya, yaitu berupa pikiran. Ya, nanti akan sedikit disyarah, dijelaskan makna hadis ini oleh Syekh Abdul Razak. An tahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya, yaitu pikiran. Ya. Wal batna wa ma hawa. Wal batna wa ma hawa, dan engkau menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Maksudnya juga isinya, kaitannya dengan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita berupa makanan, minuman. Ya, harus dijaga. Wa tadhkural mauta wal bila, dan engkau mengingat kematian dan ujian, bencana, bala. Ya. Ingat, diambil ibrahnya, kejadian-kejadian, kecelakaan, ya, ada orang meninggal mendadak, termasuk juga bencana-bencana, musibah-musibah yang menimpa manusia. Ya. Seperti sekarang ini, ya, kita harus berempati dengan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah erupsi Gunung Semeru, ya, dan Gunung Merapi juga. Ya, hari ini atau kemarin sudah sempat mengeluarkan fijarnya juga. Ya, Allahul musta'an. Yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bencana, dari musibah. Engkau mengingat kematian dan ujian, cobaan, bencana. Nah, itu semua bagian dari malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabda beliau, wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, barang siapa yang menginginkan negeri akhirat, taraka zinatad dunya, dia akan meninggalkan perhiasan hidup di dunia. Ada kesenangan hidup di dunia. Siapa yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia, maksudnya kesenangan, berfoya-foya, ya, berhura-hura, glamoritas dalam kehidupan dunia. Dia akan tinggalkan itu, karena dia tahu bahwasanya negeri akhirat adalah kampung halaman dia yang sesungguhnya. Dia akan kembali ke sana. Dunia ini hanya sementara, dan dia mengambil yang seperlunya saja untuk menopang kehidupannya di dunia ini. Faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang mengerjakan semua ini, ya, dari yang pertama tadi menjaga kepala dan isinya, ya, menjaga perut dan apa yang dikandungnya, mengingat kematian dan ujian, bencana, menginginkan negeri akhirat. Siapa yang melakukan semua ini, kata Nabi, faqad istahya minallahi haqqal haya. Faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sungguh dia telah memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Ya, inilah orang yang dikatakan telah memiliki sifat al-haya, rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Inilah yang disampaikan oleh Nabi dan tidak dipahami maknanya oleh para sahabat. Mereka menyangka rasa malu yang sudah ada pada diri mereka selama ini, malu kepada orang lain, ya, ternyata inilah hakikat rasa malu yang sesungguhnya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Di catatan kaki disebutkan oleh Syekh
ada sedikit permasalahan pada sanad hadis ini. Ya, ada sedikit perbincangan tentang sanad hadis ini karena ada perawi yang diperselisihkan statusnya oleh para ulama, para kritikus hadis, ya, atau yang kita sebut dengan ulama al-jarh wa ta'dil. Tapi kesimpulannya beliau membawakan penilaian dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Syekh Abdul Razak dalam catatan kaki, wa hassanahu li ghairihi al-Albani fi sahih at-targhib wa tarhib. Dan kesimpulannya hadis ini dinilai hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Di hasan karena ada pendukung yang lain. Jadi asalnya hadis lemah. Tapi karena ada riwayat yang lain, ya riwayat yang lain biasanya juga lemah, tapi saling mendukung, menguatkan sehingga terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Dinilai oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahih at-Targhib wa Tarhib. Nah, sekarang beliau menjelaskan hadis tadi. Wa hifdzur ra'si wa ma wa'a, menjaga kepala dan isinya. Kepala wa ma wa'a, apa yang ada di dalam kepala, itu maknanya kata beliau yadkhulu fihi, masuk padanya hifdzus sam'i wal basari wal lisan, menjaga pendengaran, penglihatan dan lisan. Ya, jadi masuk di sini. Masuk makna menjaga kepala, pendengaran, penglihatan dan lisan, karena ini adanya di kepala, di wajah. Nah, makanya kita ketika berwudu mengusap kepala itu sudah sekaligus mengusap kedua telinga, karena kata Nabi SAW, al-udhunani minar ra's, dua telinga itu bagian dari kepala. Makanya kepala diusap sekali saja, telinga juga sekali saja. Ya, tidak lebih, tidak seperti anggota badan yang lain. Jadi sudah termasuk pendengaran, penglihatan dan lisan. Minal muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan. Dari perkara-perkara yang diharamkan. Adapun wa hifdzul batni wa ma hawa, makna menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Apa makna menjaga perut dan apa yang dikandung oleh perut itu? Kata Syekh Abdul Razak, yatadammanu hifdzul qalbi, mengandung penjagaan hati, menjaga hati. Ya, sudah terkandung maknanya menjaga hati anil israri ala muharramin, menjaga hati dari terus menerus di dalam perkara yang diharamkan. Ya, jadi jagalah hati dari perkara-perkara yang diharamkan. Ya, termasuk hati diisi dengan perkara-perkara kekufuran, kesyirikan. Hati kan juga ada ibadahnya, namanya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ya, hati ini juga harus dijaga ibadahnya, jangan sampai kufur, jangan sampai syirik. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa hifdzul batni min idkhalil harami ilaihi, termasuk juga menjaga perut. Makna menjaga perut adalah memasukkan yang haram ke dalamnya, ke dalam perut. Minal ma'akili wal masyaribi, berupa makanan-makanan dan minuman-minuman. Ya, nah itulah sebabnya ikhwafillah, ya alhamdulillah kita saat ini sedang mempelajari Kitabul At'imah dari kitab Al-Wajiz, kitab tentang makanan-makanan dan minuman-minuman, supaya kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Karena
Ya, penjelasan ulama kita termasuk menjaga perut di sini adalah memasukkan makanan ke dalam perut, minuman itu harus betul-betul dijaga. Selanjutnya wahifdzul farji, atau bisa juga ikut pembacaannya dengan yatadammanu, ya. Berarti kita mansubkan ini, kita nasabkan tadi wahifdzul batni, ya. Sekarang juga wahifdzul farji anil fawahishi, menjaga kemaluan. Wahifdzul farji anil fawahish, menjaga kemaluan dari hal-hal atau perkara-perkara yang keji, ya, zina, ya, kemudian liwat, ya, selingkuh dan lain sebagainya. Ya, bahkan sebagian ulama memasukkan onani, masturbasi itu bagian dari al-fawahish, bagian dari menjaga kemaluan. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang orang-orang yang menjaga kemaluannya di surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, Allah cuma menyebutkan dua yang diperbolehkan, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka atau budak-budak yang mereka miliki di zaman perbudakan. Hanya ada dua yang Allah SWT sebutkan. Persoalan seorang menyalurkan hasrat biologisnya kepada pasangannya yang sah atau kepada budak wanita yang ia miliki, yakni di masa perbudakan. Kemudian Allah mengatakan famani batagha wara'a dzalik faulaika humul adun. Siapa yang mencari selain dari itu, yang menyalurkan kebutuhan biologisnya selain dari dua yang disebutkan tadi, faulaika humul adun, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya, maka nasihat atau wejangan para ulama termasuk menjaga kemaluan adalah ya tidak melakukan onani dan masturbasi. Ya, Nabi SAW ketika memberikan himbauan kepada para pemuda yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, jika siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan lahir batin, ya nafkah lahir batin, hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, sebab menikah itu lebih menjaga pandangan mata, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Ya, faman lam yastati', siapa yang tidak sanggup, belum sanggup, fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija, yang belum mampu hendaknya dia memperbanyak puasa sunnah, karena itu akan menetralisir gejolak syahwatnya. Nabi tidak mengarahkan kepada cara yang lain untuk menyalurkan kebutuhan ya seksualnya. Nabi langsung mengarahkan kepada berpuasa sunnah. Nah, wallahu alam. Selanjutnya masih dijelaskan oleh beliau, qala ba'dhum, sebagian mereka menjelaskan, sebagian ulama menjelaskan atau berkata, memberikan nasihat, istahyi minallah ala qadri qurbihi minka, malulah engkau kepada Allah sesuai kadar dekatnya dia dengan dirimu. Malulah engkau kepada Allah sesuai kadar dekatnya dia, dekatnya Allah dengan dirimu. Wa khifillah ala qadri qudratihi alaik, dan takutlah kepada Allah sesuai kadar kudrah, kekuasaan Allah atas dirimu. Ya, artinya jamaah sekalian, nasihat ulama ini takut, pertama ada dua di sini, takutlah kepada Allah, kita takut kepada Allah sesuai kadar batas ukuran dekatnya Allah kepada kita. Artinya sejauh mana kita merasa Allah itu dekat dengan kita, seperti itulah hendaknya memunculkan sifat malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kita tahu bahwa Allah itu dekat. Ya, Allah qarib, maha dekat.
Nah, dan takutlah kepada Allah sesuai kadar kekuasaan Allah kepada dirimu. Kita takut kepada Allah sesuai dengan kadar atau batas pengetahuan kita. Allah itu maha kuasa atas diri kita. Dia maha kuasa, dia langsung bisa mengazab kita, langsung bisa menghukum kita, langsung bisa mencabut nikmatnya dari kita. Ya, itu yang kita munculkan di hati kita. Sehingga dua ibadah hati yang sangat agung ini, malu kepada Allah, takut kepada Allah, itu betul-betul muncul dari diri kita. Nah, selesai penjelasannya dan beliau nukilkan atau sadur penjelasan ini dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Kitab yang sangat bagus ya, tentang syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian digenapkan hadisnya menjadi 50 hadis oleh Al-Imam Ibnu Rajab, lalu disyarah Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, dan selesailah hibati fillah dengan penjelasan hadis seputar makna malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa malu. Itu adalah akhir dari penjelasan tentang nama Allah Al-Hayy. Kemudian seperti biasanya beliau menutup dengan memanjatkan doa untuk kita semua. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala berkata, razaqanallahu al-haya'a minhu. Semoga Allah karuniakan kita sifat malu kepadanya, wa waffaqana li tahqiqi khasyatihi fil ghaibi wasyahada was-sirri wal alaniyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat merealisasikan rasa takut kita kepadanya, baik ya fil ghaibi wasyahada, ketika tidak ada yang melihat, ketika di tengah-tengah khalayak ramai, ketika sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan dan anugerahkan kepada kita sifat khasyatullah, takut kepadanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Taib ahibati fillah, alhamdulillah dengan demikian selesailah pembahasan yang ke-76. Insyaallah taala kita akan menyambut pembahasan yang ke-77 nanti. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Sittir. As-Sittir, Allah Maha menutupi. Allah Maha menutupi. Taib, naktafi bihada al-qadar. Ujibu ala ba'dil as'ilah, kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan, di antara pertanyaan yang masuk, mana yang harus anak laki-laki dahulukan pekerjaannya untuk cari nafkah atau ibunya? Yang mana yang harus didahulukan oleh anak laki-laki? Apakah pekerjaannya untuk mencari nafkah atau mungkin maksudnya berbakti ya kepada ibunya, ataukah juga mungkin merawat ibunya? Ya, tentu saja kalau ditanyakan mana yang duluan, ya kita lihat ya masing-masing dari dua perkara ini. Berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, tentunya ya perkara yang sangat agung, sangat besar di dalam agama kita. Ya, tidak perlu kita ragukan lagi tentang kedudukan ibu di dalam agama kita. Ya. Adapun masalah pekerjaan juga, mencari nafkah, apalagi kalau dia sudah berkeluarga, ya kita juga sudah tahu bagaimana kedudukannya sebagai suatu kewajiban seorang suami, kewajiban kepala rumah tangga untuk menafkahi orang-orang yang di bawah tanggungannya. Mensinkronkan keduanya tentu itulah yang ideal.
dan sejatinya dilakukan oleh seorang muslim. Dia bisa berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibu, dan bisa tetap bekerja, ya, menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, walaupun mungkin dengan gaji yang ya kecil, artinya tidak sama seperti gajinya di tempat. Ya, karena biasanya pertanyaan seperti ini, si anak ini biasanya tinggal terpisah dengan orang tuanya, ya, untuk urusan pekerjaan. Kemudian mungkin ibunya meminta dia kembali, biasanya begitu, ya, meminta kembali ke kampungnya untuk merawat dia, menemani dia. Nah, dia sehingga jadi dilema antara dia bekerja di tempat itu dengan gaji yang mencukupi untuk keluarganya, mungkin dia juga bisa kirim kepada ibunya, dengan dilemanya dengan dia menemani ibunya yang mungkin juga sudah tua. Ya, mungkin juga sudah tua, butuh ada yang menemani, merawatnya. Maka idealnya tentu saja bisa menggabungkan keduanya. Al-jam'u bainal husnayain, menggabungkan dua kebaikan, antara dia tetap ya bekerja mencari nafkah walaupun gajinya mungkin tidak sebesar di tempat dia bekerja sekarang yang jauh dari orang tuanya. Nah, dan insya Allah kalau dia kerjakan itu, dia lakukan itu dengan ikhlas, ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala karena ingin berbakti kepada orang tuanya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi dan Allah akan berikan jalan, ya, kepada dia, membukakan pintu-pintu rezekinya walaupun mungkin berproses. Ya, maka kita nasihatkan kepada si penanya, ya, dalam kondisi yang dia bingung untuk memilih antara dua pilihan ini, usahakan gabungkan keduanya. Apalagi tadi kalau misalnya memang ibunya sudah tua atau juga mungkin sakit-sakitan, tidak ada yang menemani, ya kembalilah kepada orang tua. Ya, cari pekerjaan tidak jauh, tidak terlalu jauh tinggalnya dari orang tua sehingga memungkinkan untuk menemani mereka, merawat mereka, ya, berbakti kepada mereka itu jauh lebih baik. Wallahu alam. Ya, mungkin seperti itu, artinya perlu lagi di tafsil atau dirinci keadaan si penanya ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Iya, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya dilihat lagi yang dibisniskan sesudah itu sesuatu yang halal, artinya dipakai modal itu berjualan hal yang atau apa, tergantung lagi pendapatannya, maksudnya keuntungan itu dari pekerjaan apa, apakah dia halal atau haram. Kalau halal berarti ya halal. Nah, cuma sekarang ya pekerjaannya halal, ya. Iya, nah. Allahu alam, zahirnya kalau seperti ini ya yang modalnya saja yang dibersihkan, ya, modalnya saja yang kita bersihkan, karena keuntungan yang didapatkan memang tentu saja ada cikal bakalnya dari modal yang haram tadi, ya, tentu saja seperti itu. Tapi yang wajib, istilahnya yang wajib, yang perlu sekali untuk dibersihkan adalah modal, ya, dengan cara bersedekah. Ya, kita sedekahkan bukan berniat untuk beribadah sedekah, tapi untuk berlepas diri dari, ya, harta yang haram. Nah, ya. Jadi kita hitung kembali berapa modal dulu, misalnya tadi 10 juta, ya itulah yang kita sedekahkan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, termasuk saudara kita yang mungkin ada yang terlilit utang, ya itu juga adalah patut untuk kita bantu dengan sedekah kita. Dan niatnya kita bukan ingin beramal, ya, untuk pahala sedekah, tapi berlepas diri dari
harta yang haram. Wallahu a'lam. Keuntungan kalau kita ingin juga, mungkin masih ada perasaan, ini kan juga keuntungan saya dapatkan dari modal. Kalau kita ingin ini juga, artinya bersihkan, walaupun tidak harus, ya tidak apa-apa juga kita sedekahkan sebagian dari keuntungan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Iya. Dengar. Ya. Ya, Allah, ya. Yang saya bisa pahami dari pertanyaan tadi, ya, pertama sikap kita ya terhadap orang yang menyimpang tadi ya, penyimpangan keuangan. Bagaimana sikap kita? Ya, tentu saja ketika seseorang ingin bekerja, pasti ada syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus dia penuhi ya. Ya, kalau dia langgar pasti ada konsekuensinya. Ya, misalnya tadi pemecatan, ya, tidak terhormat, atau juga dituntut mengembalikan. Ya, tergantung, mungkin ada kesepakatan atau perjanjian-perjanjian di awal akad atau di awal pekerjaan. Ya, kalau dia melanggar, dia melakukan penyimpangan, ya dia harus menunaikan itu. Ya, kalau dianggap penyimpangannya sudah parah, ya bisa ya, dipecat, ya bisa dituntut untuk mengembalikan, ya karena al-muslimuna ala syurutihim, kata Rasulullah. Seorang muslim itu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Dia kan sebelum bekerja kan sudah harus ada tanda tangan, ya membaca terlebih dahulu syarat-syaratnya, sehingga ketika terjadi penyimpangan ya dia harus menjalankan atau memenuhi konsekuensinya, pemecatan atau juga mengembalikan uang yang telah dia selewengkan misalnya. Wallahu alam. Itu yang pertama yang Anda pahami dari soal tadi. Yang kedua tentang kita menyampaikan kepada para pelanggan-pelanggan yang uangnya sudah ditilap, sudah diambil oleh orang ini. Kalau kita ketahui bahwasanya ini adalah sifat dasar atau sifat aslinya memang seperti itu, orangnya suka menipu, berbahaya, ya maka kita sampaikan, bukan termasuk mengumbar aib. Ya, itu bagian dari kita memperingatkan orang lain supaya tidak terjerumus. Siapa tahu dia direkrut lagi di tempat lain untuk bekerja di bidang yang sama. Ya, dia dikasih amanah lagi di bidang yang sama, mengelola keuangan. Ya, ternyata dia juga sifat aslinya memang seperti itu. Pendusta, tidak amanah, suka menipu dan sebagainya. Maka ini kan salah satu dari bentuk-bentuk ghibah yang diperbolehkan oleh para ulama. Kita bukan bermaksud untuk mempermalukan dia, tidak. Dia sudah mempermalukan dirinya sendiri dengan perbuatannya. Ya. Maka kalau ada kekhawatiran seperti itu, ya kita sampaikan, kita berterus terang kepada para pelanggan kita bahwa uangnya telah dibawa lari oleh si fulan. Ya, dan berhati-hati dengan dia. Ya, karena dia memang terkenal suka menipu dan lain sebagainya. Wallahu alam. Ya, itu yang Anda pahami dari pertanyaan antum. Ya, silakan ditanyakan ke ustadz-ustadz yang lain yang mendalami masalah fikih muamalah kontemporer. Wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Dekat-dekat dan langsung saja to the point kepada pertanyaan. Kita tahu itu Pak, kita tahu atau sekedar mungkin. Tadi ada kalimat mungkin. Ya, kalau kita ya. Itu ya. Kalau kita tahu, ya kita tahu itu adalah hasil yang haram, ya tidak boleh. Ya, kita terima. Kalau kita tahu ya, tapi kalau masih mungkin dia punya penghasilan yang lain, Pak, mungkin dia punya ternak babi, tapi mungkin dia juga punya pekerjaan yang lain yang halal. Dia mungkin pegawai, ya, atau dia juga berjualan yang lain yang halal. Ya, maka ini tidak apa-apa. Ya, sama dengan ketika dia menyuguhkan makanan kepada kita, tapi bercampur antara dari penghasilan yang halal dan haram. Demikian yang difatwakan oleh para ulama kita. Tinggal dilihat pekerjaan yang dominan. Kalau kita tahu bahwa murni pekerjaannya adalah dari sesuatu yang haram, ya tidak boleh. Ya, itu sama saja kita ta'awun 'alal ismi wal udwan. Tapi kalau kita tahu bercampur pekerjaannya, ada yang halal dan ada yang haram, maka tidak apa-apa. Karena besar juga kemungkinan ya yang dia berikan itu dari sesuatu yang halal. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi satu sebelum kita akhiri. Baik, baiklah. Khawfillah azani Allah wa iyyakum. Kiranya sampai di sini yang dapat kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti pada bagian ke-77 as-sitir. As-sitir artinya Allah Maha menutupi. Allah Maha menutupi aib kita, suka ketika kita menutupi aib kita sendiri, dan juga suka ketika kita menutupi aib orang lain. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.